Assalamualaikum guys. Perkenalkan untuk kamu yang baru banget nonton video ini, perkenalkan nama aku Ninis dan salam kenal buat kalian semua. Dan buat kamu yang udah nonton video-videoku sebelumnya, welcome back and let's get started. So, bicara tentang hobi, dulu aku punya hobi dan sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten, yaitu baca. Selain hobi yang lainnya, salah satunya baca. Nah, sebenarnya baca buku di sini tuh baca buku apapun, tapi aku sekarang lebih prefer ke novel atau ke buku-buku pelajaran, tapi masih tidak terlalu tidak terlalu, lebih prefer ke novel lah. Waktu SD tuh belajar baca tuh mulai dari novel, terus buku pelajaran dan ensiklopedia. Ini ada ini ya, kertas. Sebenarnya hobi membaca buku ini juga dipaksain dari kecil. Ayah dulu sering banget ajak aku dan adik-adikku ke perpustakaan kota. Syukur alhamdulillah karena pada saat masih kecil itu masih jarang banget yang namanya gadget dan belum ada pandemik, jadi kita sering banget nih ke perpustakaan. Dan waktu saat itu juga orang yang memiliki orang yang punya gadget tuh orang-orang yang high class lah. Dan itu sebuah keuntungan bagi kami yang ada di kota kecil. Jadi kita tuh rajin banget ke perpustakaan, seminggu bisa 1-2 kali paling maksimal sih. Kemudian hobi yang muncul ketika baca itu sebenarnya mulai ke perpustakaan, dibiasakan dengan banyak buku. Kemudian kita tuh mulai dari baca di perpustakaan atau pinjam dan dibawa pulang ke rumah menjadi salah satu alasan mengapa membaca sebagai hiburan bagi aku dan adik-adikku. Jadi ada 4 step sebenarnya. 4 step utama sampai aku suka banget yang namanya baca. Jadi pertama, buku dengan bacaan sedikit. Jadi yang pertama diperkenalkan untuk aku sendiri tuh waktu masih di TK, buku dengan bacaan sedikit dan bergambar. Nah, dulu waktu pinjam buku pertama, ingat banget itu pas baru banget belajar baca, buku tentang pahlawan sekitar 10 lembar yang bacanya 2-4 kalimat kalau nggak salah, dan 1 halaman full berisi gambar. Dan buku-buku yang seperti itu sebenarnya tersebar masih banyak banget sampai saat ini. Kemudian yang kedua, mulai pinjam buku serupa dengan naikkan jumlah bukunya sampai jumlah maksimal kalau nggak salah 3. Jadi kita bacanya itu masih ketika pinjam 3 buku itu aku udah ada kartu perpustakaan. Kalau nggak salah aku udah buat my own library card. Ingat banget warnanya kuning. Kemudian yang ketiga ini mulai banget ayah suruh pinjam 1 buku novel yang mulai banyak banget gambarnya, tapi mulai banyak banget tulisannya, terus dikit banget gambarnya. Itu tuh sekitar kelas 2 mau naik kelas 3 kalau nggak salah. Ingat banget kata-kata ayah dan itu terjadi beneran. Kalau nanti kamu udah besar pasti kamu bisa nikmatin buku tanpa gambar sama sekali. Nah, itu kata-kata ayah waktu aku dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Kemudian step keempat, pas kelas 3 SD, ayahku tuh baru pulang dari Makassar, bawa oleh-oleh buku novel fantasi. Itu setebalnya gini deh, kayak yang rata-rata buku aja. Terus dan di situ pertama kali kenalan sama genre fantasi. Jadi sebenarnya dari semua step-step ini sampai sekarang jadi suka baca. Dan itu bukan hanya aku tapi adik-adikku juga, kita semua suka baca, apalagi novel fantasi. Kita tuh udah punya, kalau orang lain, aku bacanya alhamdulillahnya aku masuk di sekolah asrama, jadi teman-temanku tuh punya banyak novel fantasi dan aku bisa pinjam dari mereka tanpa membeli. Nah, kalau yang kita beli sendiri tuh ada satu series Good for Good and Evil. Kalau kalian mau nanti aku review atau aku bahas tentang buku itu, atau juga nanti gimana nanti aku pada saat SMP dan SMA aku baca bukunya seperti apa, nanti aku bakal share ke kalian semua. Dan
ini ada satu hal juga yang ayahku pernah bilang, karena aku sering banget diskusi dengan ayahku. Jadi ayahku bilang gini, semakin banyak membaca kamu akan mudah untuk menulis, dan para penulis pasti literally mereka wajib banget dan pasti banget punya hobi membaca, karena dengan membaca kamu bisa memiliki kosakata yang sangat banyak, dan dengan begitu kamu mudah merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang dapat dibaca dengan baik. Dan ini aku rasain banget pada saat aku mulai menulis pidato dan cerita-cerita pendek untuk tugas aku waktu duduk di bangku SMP. Oke, sekian dulu. Seperti biasa video aku hanya 5 menit, dan sekian dulu video YouTube dari aku. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan like, dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mereka bisa lebih tahu dan bisa mengambil manfaat seperti yang kalian dapatkan. And thanks for watching.